Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Syahada Abigail dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya ingin praktikum pengisian dan pengosongan kapasitor. Sebelumnya, kalian semua udah tahu belum kapasitor itu apa? Jadi, kapasitor adalah suatu komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik dalam waktu tertentu. Nah, alat dan bahan yang kita perlukan ada virtual labs, ada stopwatch, dan ada catatan untuk menulis pengisian dan pengosongan kapasitor. Di sini aku sendiri menggunakan yang 1 milifarad dan 500 milifarad. Yuk simak videonya. Langkah yang pertama, kita siapkan dulu saklarnya. Terus dihubungin gitu kayak gini. Terus di sini aku pakai lampu juga. Dan jangan lupa kapasitor ini aku yang 1 milifarad. Terus baterainya jangan lupa yang 12 volt dan kalian pasangin voltmeter pada kapasitornya. Lalu pasangin juga ampermeternya ya. Terus ini kita nyalain dan mulai. Nah, ini yang pertama aku dapat 7,87 volt. Lalu lanjut. Nah, ini yang kedua aku dapat 10,6 volt. Lanjut lagi. Percobaan yang ketiga. Aku dapat 11,5 volt. Lagi, di sini aku dapat 11,8 volt. Lagi, terus aku dapat 11,9 volt. Dan yang terakhir itu 12 volt. Lalu untuk pengosongannya di sini tuh kita tinggal lepas baterai, udah kayak gitu hubungin dan hitung lagi pakai stopwatch. Mulai. Sini aku dapat 4,13 volt. Lagi 1,42 volt. Lagi 0,491 volt. Lagi aku dapat 0,169 volt. Kalian terus lakuin ini nyampe 0 volt ya. Terus ini aku dapat 0,0591. Lanjut lagi 0,0204 volt. Nah, ini yang terakhir menjadi 0 volt. Pas.
Sesuai dengan teori dasarnya, kapasitor merupakan komponen elektronik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Jadi, ketika dihubungkan dengan sumber tegangan, ada beberapa muatan-muatan yang tersimpan di dalam kapasitor. Sehingga sumber tegangan itu dimatikan, nanti masih ada muatan-muatan yang mengalir pada satu rangkaian arus tersebut, sampai muatan kapasitor itu habis atau kosong. Nah, ini hasilnya pengisian dan pengosongan kapasitor pada 1 milifarad dan 500 milifarad. Pada 1 milifarad, yaitu membutuhkan waktu 30 detik pada pengisiannya dan membutuhkan waktu 35 detik pada pengosongannya. Lalu, untuk 500 milifarad membutuhkan waktu 18 detik untuk pengisiannya dan membutuhkan waktu 17 detik untuk pengosongannya. Kemudian, untuk analisis grafik antara tegangan arus terhadap waktu adalah seiring bertambahnya waktu, arus yang mengalir akan semakin menurun. Tapi perbandingan itu tidak linear, melainkan eksponensial. Jadi, grafiknya agak melengkung. Aliran arus akan mengecil seiring dengan bertambahnya waktu. Sementara untuk grafik tegangan terhadap waktu, dia akan semakin meningkat. Jadi, ketika waktu pengisian kapasitor, tegangan-tegangan yang masuk atau beda potensial pada kapasitor itu akan terisi oleh sumber tegangan. Pada awal-awal, terisinya itu sangat cepat karena beda potensialnya sangat besar antara kapasitor dan sumber tegangan. Kemudian, seiring berjalannya waktu, dia terisi semakin lambat, semakin dia mendekati nilai kapasitornya. Jadi hubungannya semakin meningkat, tapi meningkat secara eksponensial yang artinya cepat menjadi lambat. Sesuai dengan grafiknya, yang 500 milifarad itu lebih cepat dari yang 1 farad. Sehingga grafik itu dapat di paling atas, karena yang 500 milifarad lebih cepat. Sedangkan untuk pengosongan kapasitor, 500 farad itu lebih cepat daripada yang 1 farad. Yang 500 farad itu lebih bawah dengan yang 1 farad. Berarti kapasitor yang 500 farad itu lebih cepat pengosongannya. Jadi, kesimpulannya bahwa kapasitor adalah komponen elektronik yang dapat menyimpan muatan listrik dengan waktu tertentu. Kemudian, pada pengisian kapasitor, arus yang mengalir pada waktu awal-awal itu sangat besar. Kemudian, arus tersebut menurun seiring berjalannya pertambahan waktu yang ditunjukkan oleh grafik arus terhadap waktu, yang menurun secara eksponensial. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan hubungan tegangan terhadap waktu. Tegangan kapasitor pada saat pengisian akan naik dari yang awal. Dari yang awal tegangannya 0 menjadi tegangan yang maksimum. Tegangan ini akan naik secara eksponensial juga. Sedangkan yang pengosongan itu sama, hanya saja terbalik. Terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.